Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Oke, silakan. Saya Budi Pak dari Majalah Keadilan. Bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait Permensesnek 02 nomor 2 tahun 2020 yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani. Begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai Permensesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bappenas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos, itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu, turun gunung, turun langsung. Ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos. Ya, kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres. Ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya pada Sri Mulyani, kawan saya. Ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control. Ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya, perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagigikan seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, harus saya katakan itu. Ya, dengan segala hormat pada beliau. Pak, secara hierarki kan jabatan Presiden lebih tinggi daripada Menteri. Nah, apakah tadi yang Bapak bilang dana operasional yang diatur, atau apakah bisa atau boleh disebut atau ditentukan oleh Permen itu? Begini, kita ini ketika masuk ke reformasi itu, kita itu bicara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak diumumkan dari dulu? Kenapa belakang ini diungkapkan oleh Sri Mulyani? Ya, oke. Ada yang lain nggak? Kalau nggak kita selesai ya? Oh iya, boleh. Ada? Oke. Tadi kalau saya